Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan teman-teman. Langsung saja ya, perkenalkan kami dari mahasiswa semester 3 kelas PIC. Di sini kami sama kayak kelompok sebelumnya bakal melakukan psikoedukasi. Judul psikoedukasi kami itu adalah berani katakan tidak melawan tekanan teman sebaya. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Kana Septiana. Di sebelah saya ada Saya Baldi. Baiklah, selanjutnya materinya setelah langsung mulai aja. Oke, teman-teman di sini ada yang merasa jadi people pleaser? Ya. Kita tahu apa itu people pleaser? Enggak ada. Jadi people pleaser itu kurang lebih adalah gimana ya? Iya, gimana kita nggak bisa nolak apa permintaan orang lain. Jadi kita harus nurutin apa mau orang lain. Bahasa kita itu nggak enakan. Nggak bisa bilang enggak deh gitu. Nggak bisa setiap diajak ke sini nggak bisa ngomong enggak gitu. Kita ya udah ayo gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa. Walaupun sebenarnya kita banyak tugas gitu kan. Nah jadi di sini kami bakal membuat materi berani katakan tidak melawan tekanan teman sebaya. Nah kalau yang materi ini tuh lebih ke yang negatifnya. Tuh ya. Lanjut. Nah, jadi pertama-tama apa yang tekanan teman sebaya? Tekanan teman sebaya adalah pengaruh dari teman sebaya untuk mengikuti perilaku, sikap, atau nilai tertentu. Contohnya itu ajakan buat merokok. Misalkan teman-teman di sini baik yang cowok maupun yang cewek, misalnya awalnya belum pernah merokok. Tiba-tiba temennya tuh kayak, ayo cobain ini enak loh merokok. Terus teman-teman tuh kayak gak bisa nolak. Nah, terus teman-teman ikut juga merokok. Nah, itu salah satu contohnya tekanan dari teman sebaya. Terus itu tuh bukan cuma ajakan doang, tapi perasaan kita buat selalu ingin mengikuti teman, itu tuh juga termasuk tekanan dari teman sebaya. Tuh. Nah, next. Nah, terus kenapa sih kita sulit menolak ajakan dari teman sebaya kita ini? Yang pertama, itu ada perasaan takut dikucilkan atau ditolak oleh kelompok. Kan? Pernah nggak kalian misalkan diajak temennya main ke suatu tempat, tapi kalian banyak tugas gitu. Terus teman kalian kayak nggak asik gitu, nggak seru. Ini kan kita sekali-sekali, kapan lagi sih kayak gini gitu kan. Tapi tetap jadi teman-teman nggak bisa nolak. Nah itu tuh salah satu alasannya kenapa kita sulit menolak. Terus kita ingin diterima dan ingin dianggap keren. Itu yang kedua, ingin diterima dan ingin dianggap keren. Kalau misalkan teman-teman nih awalnya biasa-biasa aja masuk ke kuliah, ke universitas, tiba-tiba ketemu teman-teman mungkin yang berbeda sama kebiasaan teman-teman. Terus teman-teman FOMO, pengen ikutan kayak teman-teman itu, terus gengsi pengen ikutan. Jadi yang awalnya nggak merokok, mungkin yang cewek jadi ikutan teman-temannya yang merokok jadi ikutan merokok gitu kan. Atau jadi tiba-tiba berubah lah gitu pola hidupnya dari yang sebelumnya gitu, karena ngikutin gengsi dan juga FOMO tadi biar dianggap keren sama teman-teman sebayanya. Terus yang ketiga adalah kurangnya kepercayaan diri. Nah, kenapa kurangnya kepercayaan diri ini bikin kita sulit menolak? Karena kita jadi gimana ya, merasa diri kita tuh kecil kalau misalkan nggak menerima ajakan teman kita itu, ya kan? Misalkan ya kayak tadi lah gitu. Kalau misalkan kita nggak ngikutin temen kita, mungkin kita ngerasa nanti aku nggak ada temen lagi gitu. Gimana aku mau melanjutin kuliahku di sini kalau nggak ada teman-temanku gitu kan? Padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan hal lain dan kita bisa bertahan nggak sama teman kita itu. Kan kita bisa mencari lingkungan lain kan yang lebih positif dan menjalani teman kita itu yang pengaruhnya mungkin negatif. Saya akan menjelaskan tentang dampak ajakan negatif. Nah, dampak dari ajakan negatif ini itu kan mudah kita pahami karena itu sering terjadi sama kita. Contoh misalnya itu kalau kita diajak teman kita buat merokok atau narkoba, ada dampak ini bisa terlihat dari tiga sisi. Yang pertama ada fisik, yang dimana masalah kesehatan itu diakibatkan karena konsumsi zat yang berbahaya. Misalnya karena mencoba narkoba, tubuh kita tuh kena dampaknya seperti sakit paru-paru atau kecanduan. Nah, akibatnya itu kesehatan kita itu bisa semakin buruk. Contoh nyatanya
eh, seseorang itu jadi sering sakit atau terlihat lemas karena kebiasaan buruk tadi. Yang kedua ada dampaknya itu yaitu psikologis, yang dimana rasa bersalah, rendah diri atau stres. Di dalam hati muncul rasa bersalah karena sadar apa yang dilakukan itu salah. Contohnya itu seorang mahasiswa yang menyontek karena takut karena tekanan teman sebaya. Jadi akhirnya mereka itu merasa malu dan takut orang tuanya itu kecewa karena kelakuannya tadi yang menyontek itu karena adanya tekanan dari teman-temannya kayak kalau enggak, karena mereka nggak belajar terus mereka nyontek kayak dia temannya, mending bikin contekan aja biar nanti nilainya bagus, nggak usah belajar gitu kan. Terus yang ketiga itu ada sosial, di mana hubungan dengan keluarga atau teman itu yang baik itu bisa rusak. Misalnya orang tua jadi kecewa atau marah, atau teman-teman yang mendukung kita itu menjauh karena tidak setuju dengan tindakan negatif yang kita lakukan tadi. Lanjut. Selanjutnya ada cara menolak dengan percaya diri. Yang pertama, kenali situasi. Identifikasi ajakan yang merugikan. Pertama-tama sadari kalau ajakan itu bakal merugikan kalian. Contohnya teman ngajak bolos, jadi kalian tahu itu tuh bakal bikin nilai kalian jelek dan bikin orang tua kalian kecewa. Yang kedua ada berani katakan tidak. Contoh kalian itu kayak maaf aku nggak tertarik, atau kayaknya itu bukan hal yang baik. Atau harus tetap kata-kata kayak ini. Pokoknya kalian tuh harus nunjukin kata-kata yang sederhana yang menunjukkan kalau kalian itu punya pendirian. Selanjutnya itu gunakan bahasa tubuh yang tegas. Saat bilang tidak, pastikan kalian itu tatap mata orang tersebut, berdiri tegak dan gunakan ada suara yang yakin. Ini tuh bikin orang tuh tahu kalau kalian itu serius untuk katakan tidak. Selanjutnya itu alihkan pembicaraan, dimana kalau suasana itu mulai udah nyaman, coba ubah topik. Misalnya daripada bolos, mungkin kita kerjain tugas bareng aja yuk gitu. Lebih seru kan gitu. Ya udah lanjut. Selanjutnya cari dukungan. Jangan ada kesendirian, cari teman yang satu pemikiran atau mentor yang bisa membantu kalian itu tetap konsisten dengan keputusan yang positif. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi mungkin lanjutan materi selanjutnya saya akan menyampaikan ini, yaitu krisis identitas. Dari teman-teman semua sudah ada yang tahu nggak apa itu krisis identitas? Kalau ada yang tahu, coba katakan. Saya kasih reward. Ada tahu nggak? Tahu nggak krisis identitas? Bahwa posisi dimana tidak tahu dirinya siapa, lalu apa aja kan gampang bawa juga, kamu bawa apa sih misalnya, lalu dia nggak tahu jadi dirinya siapa masih. Nah, sebetulnya terima kasih kepada materi. Andin. Apa? Andin. Terima kasih ya Andin. Mungkin ya betul Andin bilang tadi. Nanti ya makanya. Nanti share ini. Itu kan lebih tepatnya itu di mana krisis identitas itu adalah apa namanya, keadaan psikologis gimana ketika seseorang itu kebingungan untuk apa yang ada di dalam dirinya itu, dia merasa bingung untuk tujuan hidupnya, ngapain dia, ya, karena dia tuh nggak tahu apa arah hidupnya, itu yang krisis identitas. Kemudian kalian tahu nggak apa ciri-ciri krisis identitas itu? Enggak, berarti kan ini tambahannya. Kalian tahu nggak kalau ciri-ciri dari krisis identitas itu kalian merasa kebingungan untuk apa, di mana kalian hidup, apa tujuan kalian hidup maksudnya. Maaf ya nggak mikir. Nanti kalian tegang kali, santai dikit. Dan ini aja yang nggak santai. Apa? Kemudian
keyakinan. Kalian harus gimana ya? Harus yakin kepada apa yang keyakinan kalian yang sebelumnya udah kalian yakini sekarang juga. Kalian yakin kepada siapa Tuhan sekarang? Kalian yakin aja itu. Jangan masuk agama lain. Itu maksudnya. Nah, gitu. Paham nggak? Agak terputar dikit ya. Pokoknya itulah ya. Kemudian kalian kesulitan untuk membuat keputusan. Kalian pasti sekarang masih sulit kan membuat keputusan apa tujuan kalian sesudah ini, ya kan? Betul kan? Makanya bilanglah dari situ lagi, berubah dari fase tersebut. Kemudian ada mungkin yang keempat itu rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Kalian merasa tidak puas dengan diri kalian sendiri tersebut, kalian banding-bandingkan dengan orang lain. Contohnya dia punya sepatu Jordan, mereka nggak punya sepatu gitu kan? Nah, itulah. Kemudian penyebabnya itu karena kalian tuh merasa dari perubahan masa remaja itu kemudian dipaksa untuk jadi di posisi yang pokoknya dipaksa lah untuk menjadi apa namanya ya? Ya, pokoknya dipaksa lebih lah dari posisi remaja sebelumnya. Banyaklah tugas-tugas yang perlu kalian lakukan gitu. Kemudian tekanan sosial, karena kalian memiliki tekanan banyak untuk masukan gini ya, itulah banyak. Kemudian kurangnya dukungan emosional, karena kurangnya dukungan dari orang tua, kaum ngejek. Nah, jadinya mereka kurang ya, kayak kawan. Kemudian masa peralihan, dimana krisis ini sering terjadi pada remaja atau dewasa itu karena dia merasa kurang masukan tadi, makanya dia krisis identitas. Gitu. Mungkin itulah yang krisis identitas. Tahu kan kalian apa itu krisis identitas sekarang? Kemudian kesimpulannya, lanjut. Kemudian kesimpulan yang dari semua yang dijelaskan oleh kakak-kakak. Ini pada cepat tadi gitu. Nah, lanjut. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin yang tadi yang dapat kami sampaikan, mungkin sehabis ini teman-teman bisa lebih bijak lagi buat terima ajakan teman, mana yang negatif, mana yang positif, mungkin dipilih-pilih dulu sebelum kalian menerima ajakan teman kalian itu. Terus jangan nggak berani buat bilang enggak, karena semua keputusan itu ada di tangan kalian dan your future is your choice, oke? Mungkin sampai dari sini jangan ragu-ragu lagi buat bilang enggak teman kalian kalau misalkan kalian ngerasa itu membawa dampak negatif ke diri kalian, oke? Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.